Radio Silaturahim dan juga Rasul TV untuk Islam yang satu. Terima kasih Ikhwan Akhwat masih bersama kami dalam program acara Tausiah Malam, kajian kitab Tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Dan sekarang kita akan bacakan SMS dari Ikhwan Akhwat yang sudah masuk. Ada 4 pertanyaan Pak Ustadz yang dapat kami bacakan. Baik. Langsung digabung ya. Yang pertama dari Bapak Haji Kasmui di Tegal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar ini katanya, negara kita ini kalau pingin selamat, hukum Allah harus ditegakkan. Pak Ustadz, jangan hukum Belanda jangan dipakai, katanya begitu. Setuju. Baik, kemudian ada Bapak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan tentang trilogi keimanan yang terdiri dari rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ini sebentar dulu. Trilogi keimanan, kalau berkenan nanti nanya lagi sama Habib Husin. Ketepatan beliau sudah menjelaskan. Kalau enggak, minta Pak Krisna muter lagi. Ketepatan juga Habib Rizik sudah pernah menyampaikan juga. Jadi tinggal pilih salah satunya atau dua-duanya diputar lagi, itu bagus juga untuk memberi pertimbangan sebagai ilmu. Apalagi? Baik, kemudian dari Mbak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Ahmad Sanusi, perbedaan yang seperti apa yang dibilang rahmat? Karena pada akhirnya nanti yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Dan satu SMS ini sebenarnya dari hamba Allah juga. Assalamualaikum, bertanya tentang nomor HP atau info mengenai jasa menghilangkan tato Pak Ustadz. Nah, mungkin katanya Ustadz ingin memberikan nasihat mengenai tato ini Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz. Berarti ada dua ya, coba. Yang pertama, perbedaan yang seperti apa yang rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran itu, Al-Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, ayat 78 sampai 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sama-sama nabi, sama-sama dituntun dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebagai manusia berbeda, tapi perbedaannya melahirkan pendekatan dan hikmah yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau sama-sama tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak ribut, tidak berantem, tidak saling mencaci, tidak saling mencari celah, tapi sama-sama karena kepingin mendekatkan diri kepada Allah. Enggak ada masalah. Yang penting jangan berbeda tentang sesuatu yang pasti, yang usul itu tentang misal sholat yang 5 waktu itu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman berbeda iryahkuman ketika beliau menghakimi, memberikan suatu keputusan fil harsi di dalam masalah ladang. Idnafashat ketika merusak fihi di dalam fil harsi ghanamul qaum hewannya kaum, kambingnya kaum. Ada kambingnya seseorang menginjak-injak merusak ladangnya orang. Wa kunna li hukmihim syahidin. Lalu Nabi Daud, Nabi Sulaiman sama-sama memberi fatwa. Allah menyaksikan bagaimana fatwanya mereka berdua. Kata Nabi Daud, kambingnya harus diserahkan kepada yang milik ladang. Sebagai ganti ladangnya, tanaman anggurnya rusak. Jadi karena harga tanaman anggur yang dirusak sama dengan senilai dengan harganya kambing, maka kambing tadi sebagai gantinya harus diberikan kepada orang yang punya ladang anggur. Kata Nabi Sulaiman, tidak. Kata Nabi Sulaiman, dilihat dari manfaatnya. Manfaat anggur sama dengan manfaat air susu kambing. Jadi bagaimana caranya? Begini saja, orang yang punya tanaman anggur itu diberikan, jadi kambing itu diserahkan dulu kepada yang punya tanaman untuk menikmati air susu kambing itu. Sama-sama sehat, sama-sama bagus buat bisnis. Nanti tanaman itu diperbaikin. Setelah tanaman itu menjadi baik seperti sebelum dirusak, maka kambing itu harus dikembalikan lagi kepada yang punya kambing. Menurut Allah, ini pendapat yang sangat bijaksana daripada anaknya Nabi Daud yang bernama Sulaiman itu. Makanya Allah nanti
Allah ini menyanjung Nabi Sulaiman, asna Sulaiman, tapi walam yadum Daud. Tapi beliau, Allah ini tidak mencaci, Allah tidak mencaci pendapatnya Nabi Daud. Wa qadha bima qadha bihi Sulaiman. Kalau kata Nabi Daud, kata bapaknya, wa faktu ya baniya la yaqta'ullahu fahmaka. Bagus sekali, terima kasih pendapatmu nak. Ini luar biasa. Itu yang kami sampaikan seperti ini, silahkan cek di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 11 halaman 269. Fafahamnaha Sulaiman, maka memberikan kepahaman siapa kami Allah kepada masalah ini. Untuk apa? Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan, dan kepada tiap-tiap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ataina telah memberikan siapa kami Allah hukman, memberikan hukman kepada hukum. Beliau sama-sama pinter, sama-sama bisa memberi fatwa, mengambil dalil, wa ilman, dan sama-sama diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sama-sama memuji, wa kullan ataina hukmau wa ilma. Tapi keputusan yang diambil adalah keputusannya Nabi Sulaiman. Itu tentang perbedaan yang bisa memberi rahmat, perbedaan seperti itu. Yang tidak punya kepentingan, datanglah satu ulama ke ulama, yang satunya berdua, tidak usah bawa wartawan, berdialog, bermusyawarah. Sama dengan dulu sahabat Ibnu Abbas ditegur oleh sahabat tentang pendapatnya. Lalu sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, ana najmun wa anta najmun. Saya mudah-mudahan termasuk bintang, kamu pun bintang. Fabi ayyina iktada man ba'dahu kafahu. Siapa salah satu di antara nanti setelah kita mengikuti salah satu pendapat kita, maka itu sudah cukup. Jadi ketika ditegur bahwa ketika orang ihram itu nggak boleh mandi, kata sahabat Ibnu Abbas, boleh mandi, wong Nabi aja pernah mandi. Itu hadis Bukhari itu 1840. Bagaimana ketika sahabat berbeda, nggak ribut seperti orang sekarang. Orang sekarang luar biasa. Dianggap tasabuh dengan orang Yahudi lah maulid itu. Kalau tasabuh dengan orang Yahudi, maka haji itu tasabuh dengan orang kafir itu. Hati-hati kita bilang tasabuh. Makanya ketika orang ngomong tentang tasabuh, Allah segera menjawab bahwa tidak masalah kita ini mau di Safa dan Marwah sa'i itu kan. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. Hati-hati kita bilang. Sekarang sudah banyak orang pinter, nanti diketawain orang loh. Hati-hati kalau ngasih fatwa. Ada lagi, Nabi pernah melihat seorang sahabat bacaannya Al-Qurannya berbeda. Lalu satu merasa paling benar. Waktu itu Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar membawa orang tadi yang merasa salah di hadapan Nabi. Lalu Nabi menyampaikan, coba baca kamu tadi bacaannya kayak apa. Lalu Sayyidina Umar, coba kamu baca Sayyidina Umar kayak apa bacaannya. Oh, kalian sama-sama benar. Kilakuma muhsinun wala tahtalifu. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Mulai dari sekarang jangan ribut. Kalau yang masalahnya sama-sama benar, sama-sama punya dalilnya. Beda kalau yang satunya baca Quran memang nggak paham tajwid. Kalau sama-sama paham tajwid, jangan saling salip-salipan. Hadis Bukhari 3476 tuh. Ada lagi, ketika sahabat Abu Bakar, Umar, yang satu kalau zikir pelan-pelan. Kenapa kamu pelan-pelan kalau zikir? La ta'utu rabbi wa huwa ya'lamu hajati. Ngapain keras-keras sedangkan Allah tahu sama hajat kita? Lah kamu Umar, kenapa kamu? Kok agak tegas? Ya, saya ini atrudus syaitan wa ukidul wasnan, supaya serius, supaya tidak ngantuk. Oh, kalau begitu kamu Abu Bakar, irfa qalilan. Kamu suaranya pelan, volumenya naikin dikit biar bisa didengar dan dicontoh orang. Kamu Umar, karena suaranya menggelegar, irfat anta qalilan. Volumenya turunin dikit. Dialog seperti itu sama dengan Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtawi baina dzalika. Jangan keras-keras, jangan pelan-pelan, sedang-sedang. Wabtawi baina dzalika sabila. Ada orang ribut, kita sholat asar nanti di Bani Quraidah. Kata satunya, nggak bisa. Kita jangan sholat asar di Bani Quraidah. Jadi bagaimana? Ya, itu sahabat berbeda. Tapi fama ana fa wahidam minal fariqain. Dua-duanya sahabat nggak ribut. Kata satunya nanti khawatir nggak sesuai sunnah. Kata satunya Allah telah memberikan waktu sholat. Dua-duanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari 946 4119 itu.
Ketika Siti Aisyah berbeda dengan suaminya, dengan Nabi. Sedangkan Nabi tidak qasar, tidak jamak. Sedangkan Siti Aisyah justru kami ulangi ya. Kalau Nabi bisa dikatakan mengqasar, menjamak, sedangkan Siti Aisyah sholatnya waktu di Mekah itu kan sama-sama pergi dari Madinah waktu haji wada itu. Beliau itu kalau Siti Aisyah tidak mengqasar, tidak jamak. Karena berbeda ditanya oleh Siti Aisyah, bagaimana Nabi? Kami berbeda dengan Nabi. Jawabannya Nabi apa? Ahsanti wa ma'aba alayya. Bagus kamu Siti Aisyah. Yang tidak mengqasar biar ikut kamu. Sama ikut saya juga, berarti merasa kuat. Karena Siti Aisyah merasakan, saya kuat. Saya kan anaknya Abu Bakar, saya punya rumah di Mekah. Jadi di Madinah saya punya rumah, di Mekah saya punya rumah, di Madinah saya punya harta, di Mekah saya punya harta. Berarti saya bukan musafir. Saya kuat, saya sehat. Ya udah, kalau yang mengqasar menjamak ikut Nabi, sama-sama ikut Nabi. Dialog seperti itu, tidak ribut, tidak berantem. Di dalam An-Nasa'i, di dalam Al-Kubronya 1914 atau tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 342 atau silahkan cek di dalam Al-Qur'an juga surah Al-Baqarah. Jadi silahkan yang mengambil nafar awal fala junaha alaih, yang mengambil nafar sani fala junaha alaih. Tentang sekarang terakhir tentang masalah tato. Masalah tato ini naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi. Membuat tato tidak boleh, menghapus tato juga jangan. Kalau kira-kira membahayakan dan merusak. Kalau bisa jangan buat tato. Kalau sudah ada tatonya nggak usah dirusak kalau itu menyakiti. Karena kadang-kadang untuk menyakiti harus dikasih semacam setrika. Itu hadis Muslim 2116 itu. Jadi bagaimana kalau jidatnya diitemin supaya kelihatan ada tanda sujud itu 2 misal atau malah 3. Enggak usah itu, karena kalau aslinya enggak ada itu, kecuali kalau orang Arab. Kalau orang Arab kepanasan sujud di batu, di padang pasir, panas jadi hitam. Tapi kalau ada saudara kita yang hitam jidatnya, kita husnudzon, insya Allah dia hitam memang betul-betul hitam. Karena sujud, bukan karena dipaksain sujud gitu supaya hitam cerot gitu kan, supaya hitam tuh kepalanya itu. Simahum fi wujuhim min athari sujud, katanya Al-Fat ayat 29. Tapi Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 119, fala yuwayyirunna khalqallah, jangan merubah bentuk asli yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau di sini aslinya bersih putih, nggak usah dihitamin. Kalau sudah ada hitamnya, nggak apa-apa, kita husnudzon. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum, atau ayat 35, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi kalau yang dimaksud jidat, tanda jidat itu kalau orang sujud bukan jidatnya aja, itu hanya perwakilan. Semua anggota tubuh kalau rajin sholat, rajin sujud berarti tawadhu. Jadi la'anallah al-washimat wal mustawshimat, itu hadis Bukhari 593, 5939. Muslim 2125. Silakan cek juga tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 373, 376. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihat, tausiah dan juga ilmu yang disampaikan untuk kami semua di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga terima kasih Ikhwan atas kebersamaannya di malam hari ini. Kami mohon maaf atas SMS atau WhatsApp yang dikirimkan namun tidak kami bacakan karena keterbatasan waktu. Insya Allah Ikhwan bisa coba lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah hari Sabtu bersama Ustaz Ahmad Sanusi dalam kajian Kitab Fathul Bari jam 6 pagi. Dan kami yang bertugas di malam hari ini undur diri, saya Julfikar ditemani Dedi, Yusuf, Fajar dan teman-teman di daerah. Undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.